wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bupati Bantul, Bapak Haji Abdul Halim Musli. Yang kami hormati Wakil Bupati Bantul yang pada kesempatan ini mengikuti sosialisasi lewat Zoom ya, dari kantor Wakil Bupati Bantul. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Bantul, juga Ketua Komisi di DPRD Kabupaten Bantul yang mengikuti juga secara Zoom. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Bantul, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, staf ahli Bupati Bantul, para kepala OPD se-Kabupaten Bantul, juga Panewu se-Kabupaten Bantul, kepala bagian se-Kabupaten Bantul yang pada kesempatan ini juga mengikuti sosialisasi melalui Zoom. Yang kami hormati unsur dari akademisi, pimpinan BUMD, BUMN, organisasi massa, dan juga LSM, organisasi profesi, organisasi wanita, dan juga praktisi, serta hadirin yang rawuh pada kesempatan ini yang mengikuti secara langsung adalah Bapak Ibu Lurah se-Kabupaten Bantul yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah, yang pertama marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti acara sosialisasi Perda Kabupaten Bantul nomor 6 tahun 2021, insya Allah tidak ada kurang satu apapun. Bupati Bantul yang terhormat, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara di kesempatan ini, marilah kita mohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa dalam doa agar acara kesempatan ini bisa berjalan sesuai yang kita harapkan bersama. Berdoa disilakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, senantiasa kita memupuk rasa cinta kita kepada tanah air, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin dimohon berdiri. Bapak Bupati Bantul yang terhormat, Bapak Ibu peserta sosialisasi Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2021 yang berbahagia, baik yang mengikuti secara langsung di ruangan ini ataupun yang mengikuti dalam jaringan. Untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dari penyelenggara atau laporan dari penyelenggara yang berkenan akan dibacakan PLT Kepala Bapeda Kabupaten Bantul. Kepada Ibu Insinyur Fenty Yudayati MT, disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Pak Bupati, kami duduk di sini karena tidak ada podium. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Bupati Bantul yang hadir secara offline di sini, dan yang kami hormati juga Bapak Wakil Bupati Bantul, Pak Joko, alhamdulillah bisa bergabung secara online karena beliau juga ada acara di Gedung Indo. Segenap anggota Forkompimda, Ketua DPRD dan Ketua Komisi DPRD Kabupaten Bantul, Bapak Sekda dan Bapak para asisten Sekda yang alhamdulillah Bapak 3 asisten 1 dan 3 sudah bergabung dengan kita semua, segenap staf ahli dan tenaga ahli Bupati, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul, Ibu Ketua Dharma Wanita Kabupaten Bantul, Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul, Bapak Lurah se-Kabupaten Bantul, dan hadirin berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tentunya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala pagi ini atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa dipertemukan dalam acara forum sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026, tentunya dalam keadaan insya Allah sehat walafiat semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama, RPJMD Bantul 2016-2021 sudah berakhir, dan kemudian dengan adanya pimpinan baru, bupati baru, disusunlah RPJM 2021 sampai 2026. Rancangan teknokratik sudah dilaksanakan pada bulan Juli 2020. Dengan adanya Februari tetapkan bupati wakil bupati terpilih, disusunlah RPJMD dengan mengagumkan antara teknokratik dan politik. Dan wujudnya yang sudah kita sampaikan ini adalah Perda nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2021-2026 yang hari ini akan disampaikan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati di tengah-tengah kita semuanya. Kesempatan ini kita hadirkan online dan offline Pak Bupati, mengingat kondisi walaupun kita di level 2 COVID 2019 ini, tapi yang di ruangan ini kita hadirkan semua lurah, OPD di online Bapak Bupati, kemudian ada LSM, tokoh masyarakat, perguruan tinggi juga kita hadirkan secara online yang bergabung hari ini. Kita undang sejumlah 255 peserta. Dasar adanya kegiatan ini sekali lagi pertama kali berkaitan dengan adanya Perda nomor 6 tahun 2021 tentang RPJMD. Yang kedua tentang pelaksanaan anggaran Bapeda Kabupaten Bantul tentunya mengakomodir kegiatan ini. Agenda sosialisasi ini sesuai amanah undang-undang setelah adanya dokumen yang kita terbitkan, perda yang sudah ditetapkan, kita wajib untuk menyampaikan, mensosialisasikan kepada publik. Untuk itu, tujuan pelaksanaan ini bertujuan untuk menyebarluaskan peraturan daerah Kabupaten Bantul nomor 6 tadi kepada masyarakat luas. Dan hari ini Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati bergabung dengan kita secara offline dan online. Peserta dilakukan daring dan luring di sebanyak 255 peserta, unsur Forkompimda, DPRD, Kepala OPD, Lurah, serta pemangku kepentingan lainnya baik dari perguruan tinggi dan lembaga sosial masyarakat. Waktunya hari ini 18 November 2021, materi yang disampaikan tentunya materi yang akan disampaikan berkaitan dengan RPJMD Bantul ini, Perda nomor 6 tahun 2021, yang secara tuntas lengkap nanti Pak Bupati, Pak Wakil Bupati menyampaikan RPJMD yang sudah ditetapkan bersama. Sehingga khususnya Bapak Lurah yang ada di sini bisa tahu persis apa yang akan beliau selama 5 tahun laksanakan, dan kita semua tentunya untuk mendukung bersama kegiatan itu sehingga antara desa, kabupaten dan pusat bisa terkoordinasi dengan baik, ada sinkron antara kebijakan daerah maupun sampai dengan pusat. Bapak Bupati, harapan pelaksanaan sosialisasi ini tentunya nanti mampu memberikan gambaran tentang visi misi, tujuan sasaran strategis dan kebijakan serta program kegiatan yang dilaksanakan 5 tahun ke depan. Jadi ada terarah,
visi misi Bapak, Bupati, Pak Wakil Bupati bisa diketahui bersama, programnya apa, sasaran apa, tentunya supaya yang ditargetkan beliau bisa kita laksanakan bersama demi kepentingan masyarakat Bantul tentunya. Demikian laporan ini Pak Bupati kami sampaikan atas bantuan dan dukungan dari semua pihak, kami haturkan terima kasih. Selanjutnya dengan hormat kami mohonkan sambutan Pak Bupati, sekaligus menyampaikan sosialisasi RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 pada hari ini. Billahi taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Bantul yang terhormat, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian laporan penyelenggara yang berkenan dibacakan PLT Kepala Bapeda Kabupaten Bantul. Kepada Ibu Insinyur Fenty Yusdayanti MT, diaturkan terima kasih. Bapak Ibu peserta sosialisasi, baik secara daring atau luring yang berbahagia, untuk selanjutnya malah kita ikuti bersama sambutan pengarahan Bupati Bantul, sekaligus penyampaian paparan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2022. Kepada yang terhormat Bapak Haji Abdul Halim Musli, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Bupati Bantul yang hadir secara virtual, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Bantul, para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Bantul yang hadir juga secara virtual, yang terhormat seluruh anggota Forkopimda Kabupaten Bantul, yang saya hormati Sekretaris Daerah, para asisten, tenaga ahli, dan staf ahli Bupati Bantul, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul, yang saya hormati Kepala Bapeda dan seluruh pimpinan OPD se-Kabupaten Bantul, yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan lurah se-Kabupaten Bantul dan hadirin sekalian yang berbahagia. Hari ini kita akan mensosialisasikan RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 sampai 2026. Dokumen RPJMD ini akan menjadi pedoman acuan bagi seluruh perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul, termasuk perencanaan pembangunan di kelurahan. Oleh karenanya RPJMD ini sekaligus merupakan konsolidator perencanaan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul, mulai kabupaten sampai desa atau kelurahan. Karenanya kenapa dalam kesempatan ini para lurah diundang untuk mengetahui arah tujuan pembangunan daerah jangka menengah 5 tahun sampai tahun 2026. RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021 sampai 2026 ini telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang merupakan penjabaran dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bantul yang telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum. Saya dan Pak Wakil dulu menyampaikan visi misi. Lalu visi misi itu dijabarkan di dalam sebuah perencanaan daerah, jadilah RPJMD. RPJMD itu nanti akan menurun kepada RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Menurun lagi ke KUA, Kebijakan Umum APBD. Menurun lagi ke PPA, Prioritas dan Plafon Anggaran. Menurun lagi ke RAPBD, APBD, dan dilaksanakan. Nah,
Dengan sistem semacam ini, maka RPJMD ini harus secara konsisten dilakukan terutama oleh OPD melalui sebuah program dan kegiatan yang disusun dengan strategi cascading atau logical framework, kerangka berpikir logis. Kalau tujuannya seperti ini, maka jalan yang harus ditempuh menuju tujuan itu ya harus seperti ini. Maka di dalam teknik perencanaan kita mengenal yang namanya indikator. Dan ini saya harapkan lurah-lurah juga bisa menerapkan indikator-indikator ini, karena indikator-indikator ini akan menjadi dasar untuk mengontrol kita, mengendalikan jalannya program kegiatan untuk mencapai tujuan. Contoh, ini kalau nggak dikasih contoh ini saya bingung nih. Contoh, kita mau bangun, ada jalan rusak. Jalan rusak ini mesti kita bangun. Untuk membangun itu butuh modal, butuh manusia, butuh peralatan. Ini namanya input. Input ini akan menghasilkan output. Outputnya apa? Pembangunan atau kegiatan pembangunan jalan, itu output. Apakah output ini selesai? Tidak. Setelah output ada outcome. Hasilnya apa? Terbangunnya jalan dan jembatan. Apakah sampai berhenti di situ? Tidak. Manfaatnya apa? Benefitnya apa? Manfaatnya lalu lintas barang dan jasa menjadi lancar. Nek selalu lintas barang jasa menjadi lancar, njur arep ngopo? Kan gitu. Maka lahirlah namanya dampak atau impact. Impact-nya pendapatan meningkat, kesejahteraan meningkat. Ini contoh satu. Contoh dua, itu sing fisik itu terlalu mudah untuk dibayangkan ya. Ada yang bantah nek mengono iku ya wis mesti Pak. Oh, belum tentu. Mari kita lihat contoh yang lain. Ini sekaligus bahwa indikator-indikator itu sebagai alat pengendalian. Contoh dua, senam massal. Senam massal itu loh ibu-ibu ya, sing heboh sekali di alun-alun di lapangan ya, karena pandemi ini kita hentikan. Apa toh tujuannya senam massal? Urut-urutannya piye senam massal itu? Untuk membuat kegiatan senam massal dibutuhkan input. Urut-urutannya kelurahan. Senam massal ini adalah output, ya. Outcome atau hasilnya apa? Hasil dari senam massal itu, hasilnya orang-orang menjadi sehat dan bugar. Nek wis sehat dan bugar arep ngopo? Turun produktivitasnya. Kalau sakit kan enggak. Kalau orang sakit itu kan enggak bisa berproduksi dengan optimal. Kalau orang sehat bugar, benefitnya, manfaatnya itu produktivitas meningkat. Terus kalau produktivitasnya meningkat apa? Ini sekaligus untuk mengendalikan bentuk senam massal yang bisa mencapai tujuan itu bagaimana? Senam sing kepriye? Ya kalau orang-orang tua wis 77 dikon senam aerobik yang gerakannya cepat itu ya malah potel kabeh awake ya. Contoh ketiga. Misalnya kita mau gravitasi pemanfaatan lahan pekarangan. Kegiatannya penanaman hortikultura di lahan-lahan kosong di pekarangan milik penduduk, ini output. Nah, ditanduri ya, outcome-nya apa? Hasilnya apa?
hasilnya adalah ketersediaan tanaman hortikultura. Terjadi. Itu hasil, outcome. Terus benefitnya, manfaatnya apa? Manfaatnya bisa digunakan, dimanfaatkan sendiri, dikonsumsi sendiri atau dijual. Itu benefit. Terus dampaknya apa? Dampaknya pendapatan meningkat. Apakah begini ini penting, Pak? Ya jelas penting. Mengapa? Karena kalau tidak dirumuskan begini ini, kita itu lengah di dalam kontrol, di dalam pengendalian. Dinas Pertanian, nek wis nandur, ya sudah putus begitu saja, tidak ada pendampingan, tidak ada kontrol, sehingga peningkatan pendapatan itu tidak terjadi. Ya, tanaman domati, ya. Kalau tanaman domati itu hanya berhenti pada output saja. Outcome-nya tidak ada, benefit-nya apalagi, impact-nya juga jauh dari yang diharapkan. Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dengan cara seperti itulah RPJMD itu disusun, sehingga setiap program dan kegiatan itu harus dikendalikan untuk mencapai pada tujuan akhir, yaitu kesejahteraan, kebahagiaan, sebagaimana termaktub dalam visi pemerintah daerah, terwujudnya masyarakat Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan. Ibu Bapak dan hadirin sekalian, dalam RPJMD ini akan dijabarkan 5 misi. Ada 1 visi, ada 5 misi, 7 tujuan, dan 15 sasaran daerah. Dengan ditetapkannya arah kebijakan seperti ini, diharapkan mampu memberikan kepastian terhadap organisasi perangkat daerah dan stakeholder dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan. Selanjutnya dari RPJMD 2021 ini, 2021 sampai 2026 ini dapat menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah dengan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan program, dan pertanggungjawabannya. Ibu Bapak dan hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OPD di pemerintah daerah Kabupaten Bantul, ini tentu tujuannya salah satunya adalah memperkuat kelurahan. Memperkuat atau membantu visi misi para lurah desa. Nah, karenanya diperlukan koordinasi dan sinkronisasi. Masalah-masalah apa yang ada di desa ini yang sekiranya butuh support, butuh fasilitasi dari pemerintah daerah, ini ada mekanisme ya yang terbiasa kita lakukan melalui musrenbang perencanaan pembangunan desa. Dan ada kegiatan yang memang bisa didanai, dibiayai oleh pemerintah daerah, dan ada kegiatan yang harus dilakukan secara mandiri oleh pemerintah desa. Dengan demikian tujuan kita menjadi sama. Jadi saya tidak pernah mengklaim, ya, dan memang tidak bisa saya klaim misalnya pertumbuhan ekonomi 5%. Dan itu tercapai. Ini hasil kerja siapa? Apakah ini hasil kerja bupati dan aparatur birokrasi Bantul? Tidak. Tidak mungkin. Angka kemiskinan menurun, ini kerja siapa? Apakah itu kerja bupati? Ya tidak, itu kerja lurah juga. Indeks pembangunan infrastruktur meningkat dari tahun ke tahun. Siapa itu yang menjalankan? Ya pemerintah daerah, ya pemerintah kelurahan, ya pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat. Jadi tidak boleh bupati itu mengklaim keberhasilan pembangunan di daerahnya, karena memang tidak mungkin seorang bupati itu bisa
memajukan daerahnya tanpa koordinasi dan sinergi dengan pemerintah yang lain. Dengan adanya RPJMD ini akan menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan di Kabupaten Bantul selama kurun 2021 sampai 2026. Jadi RPJMD itu nanti akan disusun target-target sampai tahun 2026. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sekian persen, tahun 2022 nanti meningkat terus sampai 2026. Demikian juga RPJMD tahun 2021-2026 ini merupakan kepanjangan atau keberlanjutan dari RPJMD tahun sebelumnya. Maka hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Pak Harsono misalnya kemarin, kemudian berganti ke kami, itu yang sudah direncanakan Pak Harsono itu juga tidak lalu kita hentikan, tidak, kita lanjutkan. Maka pembangunan berkelanjutan itu harus kita jamin itu terjadi. Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kiranya itu yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar dari sosialisasi RPJMD Kabupaten Bantul. Nanti saya minta Bu Kepala Bapeda untuk menyampaikan atau Pak Asisten untuk menyampaikan isi RPJMD tahun 2021-2026. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih yang terhormat Bupati Bantul, Bapak Haji Abdul Halim Musli, yang telah berkenan untuk memberikan sambutan pengarahan dan juga tadi untuk menyampaikan paparan sosialisasi Perda Kabupaten Bantul nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, baik yang mengikuti secara virtual atau secara langsung di kesempatan pagi siang hari ini. Untuk selanjutnya adalah nanti dilanjutkan juga diskusi dan juga tanya jawab yang akan dipandu beliau Bapak atas moderator, beliau Bapak Asisten 3 Bidang Sumber Daya dan Kesra, Sekretariat Daerah Bantul, Bapak Insinyur Pulung Haryati MSc, yang saat ini juga didampingi Bapak Asisten 2, Bapak Bambang Guritno, dan juga Bapak Asisten 1, Pak Didi. Standby di situ juga ada Ibu PLT Kepala Bapeda Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, kami aturkan kepada Bapak Asisten 3, Bidang Sumber Daya dan Kesra, Bapak Insinyur Pulung Haryati MSc. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati yang sangat kami hormati, Pak Wakil Bupati yang juga hadir melalui Zoom yang juga kami hormati, Bapak Ibu hadirin yang hadir secara langsung atau secara virtual yang kami hormati. Beberapa pengantar dari RPJM yang sudah disusun secara politis dan teknokratis dan sudah tadi menjadi peraturan daerah, sudah kita ketahui bersama. Secara pengantar sudah disampaikan oleh Bapak Bupati, secara materi juga sudah Bapak Ibu terima semuanya, sehingga hari ini kita akan diskusikan apakah ada beberapa nanti hal yang ditanggapi ataupun berikan masukan kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati yang berkaitan dengan ini. Hanya saja materi ini sudah menjadi peraturan daerah sehingga perlu memperoleh tanggapan dan juga perlu memperoleh masukan dari Bapak Ibu semuanya. Untuk itu kiranya beberapa hal yang akan disampaikan, saya kira Bapak masih mau menambahkan lagi materi, Bapak? Mungkin melalui Zoom, Bapak, kalau Pak Wakil Bupati akan menambahkan sesuatu, kami
Iya. Oh. Baik, Pak Wakil Bupati melalui YUM kiranya juga berkenan untuk menambahkan. Tes 1, bisa didengar Pak Asisten. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Asisten, Pak Bupati. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Bupati serta jajaran Forkompinda Kabupaten Bantul, rekan-rekan saya dari jajaran Sekda sampai dengan Pak Lurah dan perangkatnya yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini, juga rekan-rekan saya dari pemerhati Kabupaten Bantul, para LSM, dan hadirin sekalian. Mohon izin atas izin Pak Bupati mungkin menambahkan beberapa hal terkait dengan RPJMD yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021. Ada hal penting yang kami sampaikan bahwa amanat penyusunan RPJMD ini adalah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana RPJMD kita ini sebagai salah satu yang kita bentuk didasari dari visi misi Bupati Wakil Bupati terpilih, dan itu tidak diperbolehkan untuk tidak terintegrasi dengan rencangan pembangunan tingkat nasional provinsi. Jadi kita harus sama dengan yang ada di atas. Nah, tentunya ketika RPJMD ini sudah menjadi sebuah keputusan, maka di dalam amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang penyusunan tata urutan perundangan, Perda itu menjadi urutan yang ke-6. Artinya Perda ini masuk di dalam tata urutan perundangan, sehingga ini menjadi wajib untuk kita semuanya memperdomani dalam kaitan seperti tadi disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Halim. Nah, kemudian Bapak-Bapak sekalian, di forum yang sangat baik ini ada beberapa poin, ada 4 yang kami ajak Bapak Ibu sekalian untuk membuat sebuah kesepahaman. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan bahwa Perda itu menjadi tata urutan perundangan untuk kita jadikan sebagai pedoman di dalam menyusun rencana kerja pembangunan daerah, rencana kerja pemerintah daerah, rencana kerja perangkat daerah, termasuk dengan penganggarannya. Kemudian yang kedua, RPJMD ini akan kita pakai sebagai alat sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui capaian kinerja. Jadi ketika kita akan mensejahterakan masyarakat, maka RPJMD ini menjadi alat yang harus kita pedomani untuk kita mewujudkan kesejahteraan. Salah satu yang kita lakukan adalah bagaimana capaian kinerja itu bisa kita wujudkan sesuai dengan indikator yang dituliskan di dalam RPJMD kita. Yang ketiga, RPJMD ini menjadi sarana evaluasi kinerja untuk mengetahui indikator dan tidak, ya kan, dan sebagai tolok ukur kinerja kita. Artinya RPJMD ini akan kita pakai sebagai sebuah sarana evaluasi untuk mengetahui indikator kerja kita, kinerja kita, dan menjadi tolok ukur capaian kinerja kita. Sehingga nanti di tahun berikutnya kita akan membuat sebuah pola program kegiatan itu tidak bisa terulang, tidak boleh terulang lagi ketika evaluasi kita tidak mencapai indikator dalam setiap tahunnya. Kemudian yang keempat, RPJMD ini akan menjadi potret prestasi kerja untuk membuat perbaikan-perbaikan kita. Jadi visi misi yang
dibuat oleh Pak Halim dan saya ketika saat itu maju sebagai calon bupati wakil bupati, tentunya didasarkan kepada capaian kinerja yang dilakukan di pemerintahan sebelumnya. Kemudian ada hal-hal yang mungkin dirasa kurang, itu kita tambahkan di dalam visi misi. Yang sudah baik kita lanjutkan, yang belum ada dan itu baik di mata masyarakat kita tambahkan. Maka lahirlah visi misi yang kita susun, kemudian ditetapkan oleh KPU dan akhirnya menjadi pedoman untuk penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021 sampai tahun 2026. Kemudian Bapak-bapak sekalian, di dalam rangkuman yang sudah dibuat oleh Bu Fenty dan teman-teman dari Bapeda, kemudian ditetapkan di dalam Perda nomor 6 tahun 2021, di sana dituliskan yang pertama gambaran umum capaian RPJMD 2016-2021. Itu fakta yang sekarang ini kita alami di RPJMD kita tahun 2016 sampai tahun 2021. Di mana sebagai salah satu tolok ukur yang menjadi penilaian kita itu adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup. Kalau dalam kalangan pemerintahan itu dikenal dengan IPM. Nah, IPM kita itu sangat bisa kita lihat di sana, Bapak, bahwa capaian IPM kita di tahun 2020 itu berada di atas capaian DIY. IPM kita baik, di atas capaian daerah Semar Yogyakarta. Tetapi masih berada di peringkat 3 untuk level kabupaten kota se-DIY. Artinya capaian IPM kita di atas DIY, tetapi di kabupaten kota kita masih di peringkat 3. Nah, kemudian Bapak-bapak sekalian, IPM itu ada 3 dimensi yang menjadi salah satu yang harus kita pedomani. Yang pertama adalah derajat kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup, ya kan? Angka harapan hidup saat kelahiran. Itu kita ukur. Kemudian yang kedua adalah pendidikan yang diukur dengan angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Kemudian yang ketiga standar hidup layak yang dihitung dari produk nasional bruto per kapita. Ini menjadi salah satu dimensi untuk melihat IPM kita di dalam kinerja kita di Kabupaten Bantul. Tadi IPM kita baik secara provinsi, tetapi kita masih nomor 3 di tingkat kabupaten kota. Nah, bicara tentang kesehatan, ini yang harus kita akui sekarang ini bahwa angka kematian ibu hamil kita masih tinggi. Bahkan di dalam COVID-19 ini, angka kita juga masih tinggi. Kemudian yang kedua, stunting kita walaupun sudah menurun, sudah turun dibanding tahun-tahun berikutnya, tapi masih berada di level yang harus masih kita turunkan lagi untuk stunting kita. Kemudian gizi buruk ini kita memang mengalami mengalami kenaikan dalam konteks penanganannya, tetapi kita masih berada di level yang harus kita turunkan. Tingkat kemiskinan kita di Bantul di tahun 2020 masih di atas capaian DIY, Bapak Ibu sekalian. Masih 12,28% itu di tahun 2020. Kemudian rata-rata pertumbuhan ekonomi kita juga masih di bawah target RPJMD 2016-2021. Pencapaian rata-rata pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian untuk pencapaian angka harapan sekolah itu kita masih di bawah target. Artinya angka-angka indikator yang ditulis di target 2016-2021 kita belum bisa mencapai target secara maksimal seperti yang kita harapkan. Secara umum, kesesuaian prestasi kita terhadap RPJMD 2016-2021 itu kita masih di bawah 50% pencapaian kinerja kita.
Nah, ini menjadi hal yang harus secara serius ini kita membangun sebuah kebersamaan untuk bagaimana di RPJMD 2021-2026 nanti ini betul-betul yang pertama menjadi hal yang harus kita pahami bersama. Sekali lagi, hal yang harus kita pahami bersama. Kemudian yang kedua, hal yang harus kita lakukan bersama. Dan yang ketiga, harus kita taati bersama. Dan yang keempat, menjadi pedoman di dalam menyusun RPJMD tingkat kelurahan sampai dengan ketika kita menyusun rencana kegiatan perangkat daerah kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada permasalahan-permasalahan yang sekarang ini muncul. Ya, permasalahan. Yang pertama adalah belum optimalnya pertumbuhan PDRB kita per kapita. Ya. Tingginya angka kemiskinan, adanya ketimpangan pendapatan, adanya ketimpangan wilayah, dan kita masih dalam posisi COVID-19, belum meratanya kualitas pendidikan dan tenaga pendidik, belum terpunya kualitas tenaga kerja yang memadai, masih terjadinya kematian ibu dan bayi, masih adanya balita stunting, tingginya angka kecelakaan, dan seterusnya. Ini ada beberapa poin yang sudah dirangkum oleh Bapeda, dan itu masuk di dalam RPJMD kita. Kemudian Bapak-Bapak, tadi Pak Bupati sudah menyampaikan secara gamblang, secara jelas, apa yang menjadi visi misi kita yang depan tolong. Yang menjadi visi misi. Mas sudah masuk ke visi misi. Ya. Nah, di sana dituliskan bahwa visi kita itu terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan. Nah, ini penting untuk kita pahami bahwa sasaran setting goal kita Kabupaten Bantul di bawah kepemimpinan Pak Halim itu adalah mewujudkan masyarakat Bantul yang harmonis, membangun sebuah keharmonisan dalam segala bidang untuk mewujudkan capaian indikator kita. Kemudian yang kedua, sejahtera. Sejahtera ini adalah muara yang pertama adalah bagaimana rakyat Bantul ini sejahtera. Nah, kalau bicara rakyat Bantul, di dalamnya ada ASN kita, ada TNI Polri, ada lain sebagainya. Itu menjadi bagian yang kita targetkan untuk bisa mendapatkan kesejahteraan dan berkeadilan secara proporsional mewujudkan sebuah keadilan. Nah, itu tidak boleh lepas dari yang namanya Pancasila dengan 5 sila menjadi satu dasar yang harus kita pedomani juga. Tidak boleh menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai NKRI. Artinya kita tetap dalam satu koridor NKRI yang berbineka tunggal ika. Saya itu sudah sangat jelas terkait dengan visinya. Kemudian untuk misi, ya kan? Untuk misi itu kan sudah dijelaskan di sana. Yang pertama, penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima. Saya kira kalau bicara reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, ini Bapak-Bapak sekalian sudah menguasai. Dan hari ini kami melihat hampir di semua kelurahan kita itu sudah punya pelayanan satu atap. Pelayanan secara baik dan digitalisasi, kemudian perilaku kita, sumber daya manusia kita sudah melakukan pelayanan dengan baik, termasuk di jajaran pemerintah kabupaten. Saya kira kalau bicara tentang pelayanan pemerintahan sudah baik. Nah, kita perlu tingkatkan bagaimana akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik yang prima. Ketika bicara prima, itu adalah excellent. Jadi bisa baik, bersih, cepat, dan tidak bertele-tele, tidak banyak masalah. Makanya ini saya kira kalau yang nomor 1 itu sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang kedua, pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter, dan berbudaya istimewa. Bapak Ibu sekalian, daerah istimewa Yogyakarta ini mendapatkan kesempatan untuk ditetapkan menjadi daerah istimewa dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2012. Konsekuensi yang diberikan ada 5 kewenangan.
ya kan? Bagaimana menata tata ruangnya, bagaimana menata kelembagaannya, penetapan gubernur, wakil gubernur. Di sektor pertanahan kita juga punya keistimewaan, dan yang kelima adalah di sektor kebudayaan. Nah, ketika bicara berbudaya istimewa, Pak Halim sudah mendawuhkan kepada kita, baik melalui visi maupun perilaku kita, maka sentralitas kita untuk DIY kita harus melihat beberapa sektor. Yang pertama adalah keberadaan Ngerso Dalem sebagai seorang raja di Keraton Yogyakarta. Ini menjadi salah satu pandem kita untuk bagaimana kawicaksanan kebijakan itu menjadi salah satu yang kita pedomani dalam rangka menyusun kegiatan-kegiatan kebudayaan. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang di sana dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur. Gubernurnya adalah Ngerso Dalem, wakilnya adalah Sri Paduka Pakualam. Itu juga menjadi bagian yang kebijakannya ini harus menjadi pedoman yang harus kita lakukan di tingkat bawah ketika menyusun sebuah kerangka kebijakan di tingkat bawah. Fakta menunjukkan bahwa undang-undang keistimewaan kita yang kemudian dijabarkan menjadi beberapa perda, dari mulai perda induk keistimewaan sampai perda yang lain, itu programnya akan menyentuh sampai dengan tingkat bawah. Pemberdayaan kelurahan ini dilakukan dengan sangat baik. Contoh, hari ini ada ketetapan-ketetapan gubernur mengenai status desa dalam konteks kebudayaan. Kabupaten Bantul ada 75 kelurahan. 1 sudah ditetapkan menjadi desa mandiri budaya. Maka konsekuensinya mendapatkan sarpras. Ada balai budaya nanti, ada gamelan perunggu, ada anggaran yang dipergunakan untuk kegiatan aktivitas kebudayaan. Kemudian yang kedua, Pak Nugroho selaku Kepala Dinas Kebudayaan berjuang bersama stakeholders yang ada atas dawuh Pak Bupati untuk memperjuangkan bagaimana status kelurahan kita yang kemarin menjadi rintisan sekarang bisa naik menjadi desa budaya. Ada 19 hari ini. Kita punya 19 desa budaya yang nanti itu akan diampu, diperhatikan oleh pemerintah provinsi. Kemudian yang menjadi tanggung jawab kita di kabupaten adalah desa rintisan budaya. Kemarin dari 9 telah promosi 7 menjadi desa budaya, sekarang tinggal 2. Target sasaran kita nanti ada 4 yang akan ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan kita, Undo Kabudayaan menjadi rintisan. Berarti kita punya 6 yang nanti akan kita kelola dengan baik, kita dampingi untuk mewujudkan Bantul yang Projo Taman Sari berbudaya, sejahtera, demokratis, dan agamis. Kemudian masih di kegiatan kebudayaan, Bapak. Atas izin Pak Bupati, kami sampaikan bahwa tata nilai budaya ini harus kita masukkan menjadi bagian penting untuk mewujudkan Bantul ini berbudaya dan Projo Taman Sari. Dengan tidak melanggar undang-undang keistimewaan, tidak melanggar perda yang ada, tata nilai budaya ini harus dimasukkan di dalam setiap konteks kita membuat satu kegiatan atau program. Contoh, sekolah-sekolah kita dari mulai tingkat SD, SMP yang itu menjadi kewenangan kabupaten, harapan kita ke depan itu akan memberikan pelajaran tentang tata nilai budaya. Hari ini Pak Nugroho, Kepala Undo Kabudayaan, sudah menyentuh PAUD untuk membangun tata nilai budaya, mengajarkan nilai-nilai kebudayaan, nilai adat. Maka nanti di tingkat SD, SMP pun akan sedemikian rupa harapan kita. Nanti kami akan mohon izin Pak Bupati, dawuh dari Pak Bupati ini akan secara khusus mungkin diselenggarakan rapat kerja di tingkat Distipora bicara tentang tata nilai budaya. Kemudian di tiap kelurahan itu juga sekarang sudah mulai terbangun pola-pola. Di beberapa kelurahan ada satu, contoh di Desa Sendang Sari, itu ada kegiatan latihan menulis Jawa, ya kan? Huruf Jawa, membaca huruf Jawa. Ini di Kelurahan Sendang Sari ada. Kemudian di beberapa kelurahan yang lain sama, ada latihan mocopat, latihan kata pranoto coro bahasa Jawa dan lain sebagainya. Ini sebuah bentuk
konkret yang dilakukan oleh teman-teman lurah, bagaimana menjabarkan misi yang kedua ini sudah mulai dilakukan. Kemudian yang ketiga itu pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Ini dawuh dari Pak Bupati adalah menggali potensi lokal. Bagaimana potensi lokal kita dalam bidang UMKM ini bisa menjadi penopang dalam kaitannya untuk membangun PEN kita, peningkatan ekonomi nasional kita. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur, dan pengelolaan risiko bencana. Ini saya kira Pak Kepala Dinas BPBD, Pak BPBD sudah menyampaikan beberapa kemarin di dalam kita Zoom meeting bahwa kita punya kelurahan, kita punya FPRB, kita punya infrastruktur yang jelas, kita punya SDM. Saya kira yang ini sudah dilakukan. Kemudian yang kelima, penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah korban dan difabel. Bapak Ibu, terkait dengan kabupaten layak anak ini menjadi target penting dari Pak Halim, Pak Bupati. Kenapa target ini penting? Karena anak-anak kita itu nanti akan menjadi generasi ke depan yang memimpin Bantul. Cerdas, berakhlak mulia, berkepribadian Indonesia. Maka konsentrasi Bantul untuk bicara tentang sayang anak, kemudian merangkul anak, mendidik anak, ini sangat penting. Maka ini menjadi hal yang serius yang kemarin disampaikan dalam pengarahan Pak Bupati untuk bicara tentang Bantul layak anak. Kemudian yang kesejahteraan sosial secara terpadu. Bapak Ibu sekalian, kita hari ini masih dihadapkan pada satu persoalan tentang DTKS, Pak. Data terpadu kesejahteraan sosial. Untuk data kaitannya dengan angka kemiskinan kita. Nama-nama warga yang masuk di dalam DTKS. Apakah itu penerima PKH, penerima bantuan pangan non-tunai, penerima BST, maupun penerima bantuan yang lain. Beberapa waktu yang lalu, Pak Bupati sudah memberikan arahan bagaimana untuk kita ini punya formula di dalam melakukan validasi data DTKS. Nah, salah satu langkah yang ke depan akan kita lakukan adalah melibatkan bapak-bapak RT kita dan hukum yang sangat paham akan kondisi real masyarakat, yang mereka tahu persis siapa yang layak masuk atau yang tidak layak masuk, atau yang sudah masuk tetapi harus dicoret. Karena hari ini ada warga kita yang jadi penerima PKH itu bertahun-tahun tidak pernah lulus, Pak. Dengan PKH terus. Ada yang jadi penerima BPNT bertahun-tahun tidak pernah lulus, Pak. Nah, kalau kita bicara target pengurangan kemiskinan, maka indikator yang tadi disinggung Pak Bupati adalah harus ada penurunan angka kemiskinan. Salah satunya apa? Meluluskan. Sing wis nampa PKH bertahun-tahun kondisinya sudah baik, ya harus digeser atau mungkin dikurangi agar supaya angka kemiskinan kita bisa berkurang. Kemudian untuk difabel, saya kira Pak Bupati sudah sangat jelas, sangat tegas bagaimana kepedulian kita kepada difabel. Dari mulai COVID-19 ini, Pemkab Bantul didukung oleh pemerintah Indonesia provinsi untuk bagaimana difabel menjadi salah satu perhatian kita. Dari mulai vaksinasinya, kemudian bantuan yang lain-lainnya ini sudah kita lakukan secara baik. Bapak Ibu sekalian, itu sebagai tambahan, dan saya kira nanti kalau yang kaitannya dengan sasaran daerah, indikator sasaran daerah bisa dibaca secara langsung. Hanya kami mengajak, sebagai wakilnya Pak Halim, saya mengajak pada Bapak Ibu sekalian, mari bahwa ini sudah menjadi perda Bapak Ibu, perda nomor 6 tahun 2021. Artinya kalau ini sudah menjadi perda, ini sudah keputusan yang berbadan hukum secara legitimate karena itu dilindungi oleh undang-undang tentang penyusunan tata perundangan, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Dan ini tidak bisa kita kemudian menawar kaitannya dengan hal ini karena sudah menjadi ketetapan perda yang sudah disetujui, dievaluasi oleh Pak Gubernur dan sudah diundangkan menjadi perda. Maka yang harus kita lakukan adalah
bagaimana kita akan menyusun hal-hal yang terkait dengan merealisasikan visi misi ini sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Sekali lagi, sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, bagaimana kita akan menyusun kerangka itu secara baik. Karena siang hari juga hadir Pak Ketua DPRD dan Bapak-Bapak yang terhormat Ketua Komisi, kami mohon untuk kesediaan Bapak-Bapak sekalian bahwa visi misi ini atau RPJMD ini mari kita sukseskan secara bersama. Pokir-pokir Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPRD yang itu di dalamnya nanti ada aspirasi kepada masyarakat, kami berharap untuk memprioritaskan apa-apa yang tertuang di dalam RPJMD kita, Bapak. Karena dalam ketentuan perundangan, fungsi kita itu sama sebagai bagian penyelenggara pemerintahan daerah. Kemudian Pak Dewan juga punya 3 fungsi sebagai legislator, sebagai penyusun anggaran, sebagai unsur yang melakukan pengawasan. Nah, kami berharap kita punya kewenangan yang sama, kita punya kewajiban yang sama. Saya mohon betul pada yang terhormat Bapak pimpinan DPRD dan anggota untuk ke depan dalam mengusulkan pokir-pokirnya, kami berharap ajaklah kawan-kawan saya para OPD, libatkan para camat kita penewu, libatkan lurah-lurah kita, libatkan dukuh-dukuh kita dalam reses, dalam kegiatan-kegiatan kedewanan, sehingga betul-betul nanti kita akan satu rasa, satu sama, satu kewajiban, satu kesepahaman. Pokir Bapak Ibu itu akan bisa mendukung, membantu RPJMD kita. Itu Bapak. Kemudian juga anggaran pokir yang itu terus kemudian bisa menunjuk kepada masyarakat. Kami sangat berharap juga memprioritaskan apa yang menjadi kewenangan kabupaten, Bapak. Mohon maaf betul Bapak Ibu anggota Dewan, Bapak-bapak sekalian. Hari ini kita masih punya PR, jalan kabupaten kita yang rusak masih sangat panjang. Saluran tersier, kuarter, sekunder, primer kita yang rusak masih banyak. Tidak mungkin itu bisa kita selesaikan dalam waktu sekilas. Maka kami mohon betul kita semuanya terkonsentrasi untuk bagaimana dalam setiap penganggaran kita ini memfokuskan kepada kewenangan kabupaten. Kemudian yang kedua memberikan distribusi BKK kepada kelurahan yang menjadi kewenangan Pak Lurah. Kemudian kalau yang urusan lingkungan, saya kira provinsi punya kewenangan untuk menyentuh jalan-jalan lingkungan kita. Kalau ini bisa kita integrasikan dengan baik, maka apa yang menjadi RPJMD kita ini akan bisa terselesaikan dengan baik. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, dan matur nuwun sangat, kami sangat optimis dan yakin bahwa di bawah kepemimpinan Pak Halim, Bantul akan kembali ke Projo Taman Sari, dan kita akan wujudkan setting goal kita, Bantul Projo Taman Sari berbudaya sejahtera, demokratis, dan agamis. Ada salah mohon maaf kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Om Santi 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 Om. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Wakil Bupati. Saya kira sudah lengkap. Jadi tadi cara penyusunan dan kemudian beberapa indikator sudah disampaikan Pak Bupati, kemudian secara substansi secara detail disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, sehingga ini materi hari ini sudah bisa disosialisasikan secara baik secara diterima oleh teman-teman yang hadir dan juga teman-teman yang melaksanakan secara virtual. Untuk itu berkenan Bapak untuk menambahkan sedikit. Ya, sebelum saya pamit karena ini sudah diundang oleh Pak Gubernur untuk menyusun standar pengupahan buruh di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi satu hal yang perlu saya sampaikan adalah bahwa capaian
capaian pembangunan di Kabupaten Bantul itu sebagian diamanatkan kepada kelurahan. Jadi apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Bupati itu tidak semuanya dikerjakan oleh OPD Bantul. Sebagian dititipkan kepada kelurahan. Maka kita terus memberikan penguatan kepada kelurahan itu ya dalam rangka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan. Maka kenapa Bupati menerbitkan peraturan agar setiap kelurahan juga menganggarkan pembangunan rumah tidak layak huni. Itu artinya sebagian indikator kinerja utama Bupati Wakil Bupati itu sebagian diamanahkan kepada kelurahan. Karena tidak mungkin semuanya itu dicapai oleh kabupaten. Nah, karenanya ke depan RPJMD ini mesti diacu, dipedumani oleh kelurahan supaya targetnya itu sama. Ojo kok kabupaten ngalor, kelurahan ngidul, jangan. Nanti enggak mencapai tujuan-tujuan pembangunan kita. Kiranya itu yang perlu saya sampaikan, dan yang terakhir dikal nanti akan kita terapkan pada tahun 2022 dikal dana insentif kelurahan. Silahkan mulai hari ini kelurahan-kelurahan untuk melakukan pembenahan-pembenahan. Harapan saya nanti setiap kelurahan itu akan memperoleh dikal dana insentif kelurahan. Uang ini bukan lomba, ini hanya kalau semuanya bisa mencapai passing grade B gitu, semuanya akan diperkuat dengan fasilitasi anggaran dana insentif kelurahan itu. Terima kasih, dan selanjutnya saya mohon pamit dulu. Monggo Bu Fenty dan para asisten untuk melanjutkan ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Bupati sing ngayahi tugas di provinsi. Sekarang kemudian kita lanjutkan. Narasumber kami masih siap di U-Meeting, Pak Wakil Bupati, berkaitan dengan RPJM. Apakah ada beberapa tanggapan atau pertanyaan terhadap RPJM yang ada ini di Peraturan Daerah Nomor 6 2021, baik yang berada di langsung maupun lewat U-Meeting. Tapi untuk kita yang ada di ruangan dulu, kami beri kesempatan terlebih dahulu untuk menanggapi atau menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan RPJM yang sudah ada ini. Monggo dari Pak Lurah Sedoyo, monggo ada sesuatu atau tinggal dilaksanakan. Foto nggih, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lili Raharjo dari Kelurahan Sri Martani, Piungan Bantul. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan, tapi sebelum pertanyaan saya sampaikan, kaitannya dengan draft dokumen RPJMD RPJMD ini kami mohon untuk bisa diberikan sampai ke tingkat kelurahan dalam waktu yang secepatnya. Kemudian terkait dengan pertanyaan pertama soal dana insentif kelurahan, Pak. Mohon juga nanti bisa disampaikan secara mendetail indikatornya bagaimana, kemudian apa yang harus dilakukan oleh kelurahan dan apa yang kemudian menjadi tanggung jawab dari pemerintah kabupaten. Kemudian yang kedua terkait dengan skema BKK, bantuan keuangan khusus baik yang dari anggota dewan dan sebagainya, ini hanya sekedar masukan. Pertama terkait dengan skema BKK,
selama ini banyak BKK yang kurang sinkron dengan RPJMKAL maupun dengan RPJMD. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Wabub, ketika kita ingin mencapai visi misi secara bersama, berjamaah, tentunya ada kesamaan gerak, kesamaan langkah, kesamaan program, dan sebagainya. Mohon nanti kaitannya dengan BKK itu pertama dibuat soal perda tentang atau perbub tentang BKK itu. Bagaimana mekanisme agar selaras dengan RPJMKAL, karena selama ini mungkin ada yang sudah sesuai, tapi ada juga yang belum sesuai. Artinya on the spot itu masih sporadis dalam tanda kutip dalam bahasa saya. Kemudian yang terkait yang BKK lagi, karena Bantul ini masuk dalam kawasan risiko bencana, baik itu bencana macam-macam termasuk multi hazard, baik gempa, angin dan lain sebagainya. Mohon kaitannya dengan BKK juga ditambahkan indikator untuk penanganan kebencanaan atau mungkin untuk pembelian peralatan persiapan pengurangan risiko bencana. Karena di Bantul ini kita cukup risikonya cukup tinggi mengingat gempa dan bencana hidrometeorologi yang pernah terjadi di Kabupaten Bantul. Kemudian yang terakhir Pak terkait dengan PPBMP atau program pemberdayaan berbasis masyarakat pedukuhan itu, karena selama ini kan masih hanya di perbub itu kan hanya 4 indikator. Nah harapannya itu juga nanti bisa dimasukkan indikator terkait dengan kebencanaan sehingga ini bisa menjadi tren kita bahwa ketika kita melakukan pembangunan baik itu fisik maupun yang lain itu tetap harus berwawasan kebencanaan. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wallahumma fiq ila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Kalau tidak ada, mohon berkenan Pak Wabub, Pak Joko, ada beberapa hal yang dipertanyakan Pak Lili. Yang pertama tentang dana insentif kelurahan, kemudian perbaikan skema PKK, terutama memasukkan unsur kebencanaan. Karena kalau PKK pasti nanti arahnya ke peraturan bupati. Itu Bapak, jadi ada dua hal. Halo. Selamat siang Mas Lili dari Sri Martani. Terima kasih. Yang keluar Bapak suaranya? Keluar. Ji. Ya, halo. Ji, monggo Bapak. Ya, sambut Ji. Ya. Terima kasih Mas Lili dari Sri Martani. Yang terkait dengan dana insentif kelurahan, ini kita pemerintah kabupaten sedang melakukan penggodokan secara teknis. Nanti mungkin Pak Asisten Pak Ulung yang langsung bisa memberikan gambarannya ya. Ya. Kemudian kalau tentang BKK, ini saya kira juga hadir Pak Ketua DPRD, Pak Pimpinan DPRD, Pak Ketua-Ketua Komisi. Nah dari kita pemerintah kabupaten ini memberikan tanggapan begini Pak. Yang pertama saya sangat sepakat dengan yang disampaikan Mas Lili bahwa sumber dana APBD itu muaranya adalah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Baik itu yang di-manage oleh pemerintah kabupaten atau yang di-manage oleh DPRD. Itu semuanya muaranya adalah untuk kepentingan masyarakat kita. Sehingga tidak diperbolehkan ketika kita melakukan improvisasi tetapi itu tidak sejalan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini karena apa? Kebetulan saya pernah jadi anggota DPRD itu 5 periode. Jadi kami juga sangat paham ketika bicara tentang BKK. Ya. Kami sangat sepakat dan dalam hal ini mohon betul. Yang pertama, ketika Pak Lurah itu menyelenggarakan musdes, sekali lagi musdes atau mungkin musren, kami berhak mari mohon izin Pak Anung, Bapak-bapak anggota DPRD ini bisa diundang Pak. Oke. Apapun partainya Pak, ini mohon untuk bisa diundang.
ya kan? Sehingga betul-betul nanti bapak-bapak, ibu anggota dewan itu akan paham apa sebetulnya yang dirumuskan di dalam satu kelurahan, kebutuhan realnya itu apa. Itu akan bisa terdeteksi oleh bapak-bapak, ibu anggota DPRD. Kami selama jadi anggota DPRD provinsi, kebetulan tinggal di Bantul, itu tidak semua kelurahan itu mengundang, Pak, ketika ada rapat-rapat bicara pembangunan. Nah, terkadang kami juga ketika mendapatkan anggaran untuk dialokasikan, menunjuk lokasi, kami juga ini yang mengakibatkan sok tidak match. Ya kan? Yang harus Bapak Ibu sadari bahwa DPRD itu walaupun lembaga legislatif, tetapi di dalamnya ada unsur kekuatan politik, Pak. Ini harus kita sadari. Maka kami berharap sekali lagi Pak Lurah dan jajaran untuk bisa mengundang Bapak Ibu anggota DPRD, kabupaten, provinsi, terutama yang ada di daerah pemilihannya, Pak. Karena DPRD itu ada 4 komisi yang semuanya mencakup. Kemudian yang kedua, Pak, ketika itu menjadi kewenangan kabupaten, ya, Pak Lurah itu boleh mengusulkan kepada Pak Bupati, Pak Camat, melalui Camat, ya, melalui Penebu, atau kepada Bapak-Bapak Dewan untuk dimasukkan di dalam pokok-pokok pikiran anggota Dewan. Sehingga tidak terjadi kesenjangan ketika jalan pedukuhan itu sudah tercor dengan baik, sudah terbangun dengan baik, tetapi karena di wilayah Bapak itu ada jalan kabupaten, tidak dilaporkan, akhirnya belum diselesaikan pembangunannya, yang ada hanya kemudian nangger sulo. Tapi ya kabupaten, jalannya rusak lagi dandani. Nah, ketika itu dikoordinasikan, saya sangat punya keyakinan Bapak-bapak anggota Dewan akan mendahulukan yang menjadi kewenangan kabupaten. Ya kan? Itu. Kemudian yang ketiga, Pak, kami juga berharap di dalam program bantuan untuk nanti tahun 2022 kita mulai 50 juta per perdukuhan, ini saya melihat dari 4 indikator yang dituangkan di dalam peraturan bupati, Pak. Itu mayoritas perdukuhan memilihnya di infrastruktur, Pak. Padahal infrastruktur itu sudah bisa direalisasikan. Yang pertama dengan anggaran pendapatan belanja kelurahan, yang kedua dengan BKK, yang ketiga dengan P2MD, Pak. Ini sentralitasnya harapan kami untuk infrastruktur. Yang 50 juta per perdukuhan itu untuk memenuhi indikator yang tadi saya sampaikan IPM tadi, Pak. Apa itu? Derajat kesehatan dan pendidikan. Kami sangat senang ketika 50 juta itu diarahkan untuk kepentingan pendidikan, PAUD perdukuhan, Yandu perdukuhan, ngurusi lansia, ngurusi ibu hamil risiko tinggi, ngurusi stunting, itu sangat bagus, Pak. Tetapi kalau kemudian 933 perdukuhan itu sentralitasnya hanya pada bicara infrastruktur, maka ini akan ketinggalan IPM kita, derajat kesehatan dan pendidikan kita tidak akan bisa tercapai, Pak. Sehingga nanti kesesuaian dengan RPJMD kita banyak yang menyimpang. Karena di dalam tolok ukur itu infrastruktur walaupun menjadi bagian, tetapi di dalam kewenangan wajib kabupaten, sekali lagi, kewenangan wajib kabupaten, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pendidikan dan derajat kesehatan itu menjadi sektor yang diprioritaskan. Ini Bapak-Bapak sekalian, sekali lagi kami mengajak, yang 50 juta fokuskan untuk bidang pendidikan dan derajat kesehatan. Kalau dalam satu perdukuhan itu sudah baik, gizi buruknya sudah kosong, misalkan kematian ibu hamil tidak ada, ibu hamil risiko tinggi tidak ada, stuntingnya tidak ada, sudah jalan baik, yandunya sudah berjalan baik, lansianya sudah dilakukan pendampingan dengan baik, silakan untuk masuk di prioritas ketiga, membangun bidang-bidang yang premium, kayak seperti di Sabdodadi, Kelurahan Sabdodadi,
itu serentak difokuskan untuk pengelolaan sampah misalkan, itu tidak apa-apa. Tetapi yang derajat kesehatan dan pendidikan jangan diabaikan, Pak. Ya kan? Jangan diabaikan. Malah yang 50 juta sekarang banyak ditambahkan menjadi pendapatan kelurahan, tinggal nambah infrastruktur. Nah ini nanti malah ke depan semakin ngoyak gede meneh. Kenapa kok meseket tunggal ke dadi 100 gue ngecor dalan meneh. Tunggal ke 150 ngecor dalan meneh. Maka Bu PAUD, Bu Yandu ini menjadi keteteran, Pak. Nah itu, jadi mungkin itu. Kemudian yang kebencanaan, saya sepakat. Jadi kebencanaan ini memang ada mitigasi yang sudah dilakukan oleh Pak Agus Juli selaku PLT BPBD, dan kemarin dalam Zoom kita itu sudah disepakati, Pak. Karena ini baru La Nina, ya kan, kita menghadapi musim seperti ini, maka kewaspadaan harus kita tingkatkan. Dan Pak Wajito, teman-teman FPRB sudah sangat intens bagaimana melakukan konsep di bawah untuk menjaga lingkungan, menyampaikan informasi. Yang kita lakukan adalah satu, kita harus selalu update informasi dari BMKG, Pak. Selalu update. Nah, sehingga kita bisa tidak ketinggalan informasi. Mas Lilik, matur nuwun, itu nanti yang kebencanaan akan menjadi bahan pertimbangan kami di tingkat kabupaten. Ya, selamat bekerja, jaga kesehatan, Mas Lilik, matur nuwun. Assalamualaikum. Ya. Matur nuwun Pak Joko, juga ada, saya kira jawaban beliau sudah cukup jelas ya Pak Lili, kaitannya dengan dana insentif tadi yang disampaikan Pak Joko. Memang dana insentif kelurahan ini memang dimaksudkan untuk memperbaiki 5 indikator yang berkaitan dengan tingkat kelurahan. Yang pertama kaitannya dengan tata kelola desa, kemudian di perekonomian dan lain sebagainya, dan kemudian itu akan nanti muncul dana insentif tipe A dan tipe B gitu ya. Jadi ada yang beberapa insentif yang akan diberikan kepada kelurahan. Tapi untuk lebih jelas mungkin tadi Mbak Fenty bisa menjelaskan tentang hal itu, monggo. Terima kasih Bapak Asisten. Pak Lili dari Simpartani, berkaitan yang pertama dokumen FPCMD segera kita kirimkan ke kelurahan ini proses penggandaan 75. Tapi seandainya Bapak Ibu pengen tahu dalamnya, di soft itu bisa dibuka soft copy-nya di aplikasi Bantulpedia. Bapak Ibu coba buka itu lewat web juga bisa, lewat kios. Maaf Ibu, suaranya kecil sekali. Juga bisa. Di sana lengkap sekali. Setelah buka Bantulpedia, nanti ada JDIH. JDIH itu dokumen hukum. Itu banyak jurnal-jurnal, perda-perda, perbu. Di sana ada perda nomor 6 ini tentang RPJMD. Jadi di genggaman HP bisa dibuka sewaktu-waktu Bapak. Oh apa ya indikatornya sasaran strategis Bupati apa? Ada di sana lengkap. Monggo Bapak dibersani di aplikasi Bantulpedia. Itu nanti bisa apa Mbak? Bisa dilihat di sana dan sambil menunggu dokumen hard copy-nya. Nanti Bapak Ibu nggih, monggo dibersani untuk yang 5 tahun ke depan. Berkaitan tadi dana insentif kelurahan dikal, pernah Pak Bupati menyampaikan waktu launching begitu, mungkin Bapak Ibu biasa juga launching dikal di gedung ini juga nggak salah ya, ada launching dikal waktu itu ada 5 item tentang tata kelola pemerintahan desa, bagaimana dinilai itu itemnya banyak, nanti sedang diproses dari dinas dan BPMD. Kemudian juga ada kriteria Bantul bersama juga ada di sana, Bantul bersih sampah 2025 ya. Ada di sana juga inovasi apa yang ada di desa itu, bagaimana nanti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 5 item nanti dicek di sana, ada kriteria penilaian. Seandainya bagus, dapat A, kan ada grade-nya A, B, C begitu. Menawi A gitu, Pak Bupati, Pak Kapuk sudah menyediakan hadiahnya. Kalau A itu 500 juta dapat insentifnya itu. Itu dengan kriteria tadi sudah ditetapkan oleh tim perumus begitu. Nah, seberapapun kalau Pak Bupati banyak yang dapat nilai A ya 500 juta, tapi
kriteria itu tolong dipenuhi. Jadi komitmen Pak Bupati, Pak Wakil Bupati untuk menyemangati Bapak Ibu dari kelurahan desa ini untuk meraih DIK. Itu bukan lomba, tapi bagaimana kita memberikan terbaik pada masyarakat, bagaimana untuk membangun tadi seperti sampaikan Pak Wakil Bupati, jalan apapun anak warga setempat bisa terlayani dengan baik, ekonomi, pertanian dan sebagainya. Itu Pak Pulung kira-kira gambaran dikal. Kalau B 300 juta nggak salah ada kriterianya. Tapi mari kita berlomba-lomba tanda petik untuk kebaikan dan ini tentunya bukan reward dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati terhadap kinerja Bapak Ibu ada kelurahan. Ngaten Pak Pulung, matur nuwun Pak Pulung. Saya kira pungkatan jadi Pak Lili, sampun cekap. Monggo sekarang kami berikan kepada teman-teman yang mengikuti Zoom meeting. Oh ya, Pak Nugroho, monggo. Oh nggih. Pak Nugroho, Kadisbud. Iya, Pak. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sewu, Pak Pulung, suara kami terdengar nggih? Jelas, monggo Pak. Nggih, matur nuwun. Satu saja Bapak yang ingin perlu kami tanyakan. Sewu yang kami hormati Pak Wakil Bupati dan Bapak Ibu sekalian. Satu hal yang perlu kami sampaikan adalah bahwa ketika kita membaca di RPJMD, ini ada satu IKU yang terkait juga dengan dinas kami, itu adalah IKU daerah tentang Kelurahan Pamor Budaya. Nah, pada kesempatan ini yang perlu kami tanyakan adalah karena memang Kelurahan Pamor Budaya ini kan memang dimaksudkan untuk menumbuhkan ketahanan desa di dalam hal ketahanan budaya, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi di dalam pengelolaan potensi desa itu tersendiri. Nah, di dalam hal ini yang perlu kami tanyakan adalah karena ini menyangkut beberapa OPD terkait ini, maka kami mohon petunjuk kira-kira ini nanti yang mengkoordinir itu dinas apa ataukah dari Bapeda. Itu saja Bapak. Terima kasih karena memang melihat IKU ini kan kami harus segera cancut taliwonto untuk bergerak menjabarkan dari IKU daerah itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Eko. Masih ada yang dari lewat Zoom? Masih ada yang mengangkat tangan? Zainul Pak, Satgas. Monggo Pak Zainul, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Wakil Bupati dan semua peserta Zoom dan yang berada di offline sana. Ngaten Bapak, dari apa yang tadi dipaparkan baik oleh Pak Wakil Bupati maupun dari Pak Bupati, menyebutkan dengan jelas bahwa salah satu visi misi dari pemerintah kabupaten saat ini adalah terwujudnya kabupaten layak anak untuk Bantul. Nah, waktunya singkat Bapak, sangat singkat. Jadi tinggal sampai di tahun 2024. Karena tahun 2025 itu Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mencanangkan untuk provinsi layak anak. Jadi kalau kemudian program Kabupaten Layak Anak ini hanya kemudian dilaksanakan oleh salah satu OPD, atau katakanlah hanya dilaksanakan oleh Kabupaten Bantul tanpa didukung oleh desa, ini kebetulan desa pada mendengar ini kebetulan saya harapkan. Jadi kalau kemudian tidak didukung oleh semua pihak di kalurahan-kalurahan dengan menganggarkan DD-nya untuk kalurahan layak anak, maka ada keyakinan bahwa capaian Kabupaten Layak Anak di tahun 2024 akan sangat sulit untuk kemudian kita realisasikan.
kami sudah surprise dengan program minggu ini bahwa Bapeda mengundang seluruh OPD untuk melakukan des anggaran. Semoga ini benar-benar menjadi hal baru dan sebuah kemajuan sehingga nantinya OPD itu juga memiliki penganggaran yang fokus untuk kegiatan perlindungan anak ini. Jadi kami hanya mengingatkan Bapak semuanya bahwa capaian Kabupaten Layak Anak tahun 2024 tanpa dukungan dari semua pihak, maka visi misi itu tidak mudah untuk dicapai. Jadi merupakan kerja keroyokan, kerja sama semua OPD, jangan membebankan pada satu OPD saja. Jadi itu Bapak yang ingin kami sampaikan sehingga nanti visi misi Pak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Layak Anak tahun 2024 benar-benar bisa terrealisasi. Tapi kalau hanya dibebankan kepada satu OPD saja, ya mohon maaf mungkin tidak mudah untuk sekedar mewujudkan ini. Makaten Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Yainul. Jika ada dua Pak Wabub. Yang pertama kaitannya dengan kelurahan Pamor Budaya. Ini hanya menanyakan tentang leading sektornya atau leadernya. Saya kira sebenarnya sudah jelas kaitannya dengan budaya, tapi monggo Pak Wabub. Kemudian yang kedua, Pak Yainul ini adalah mohon partisipasi dari semua pihak, terutama kaitannya dengan DD yang ada di kelurahan. Monggo Pak Wabub, ada dua hal tersebut, dipersilakan Bapak. Sudah. Oke. Ya, terima kasih Pak Tulung untuk yang disampaikan Pak Nugroho dan Kang Jainul. Pertama, tadi sudah saya sampaikan, ya, saya matur nuwun apresiasi kinerja teman-teman disebut Dinas Kebudayaan yang setelah melakukan sebuah prosesi kegiatan program sedemikian rupa merangkul elemen-elemen kebudayaan. Jadi ketika nanti ke depan kita akan menjabarkan budaya istimewa, satu lagi yang kami tegaskan bahwa kita harus memahami apa yang menjadi kebijakan. Kebijakan dari Nersobalem, Keraton Yogyakarta, kebijakan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, yang di dalamnya ada gubernur dan wakil gubernur. Nah, konsekuensi dari itu mestinya nanti kan akan kita jabarkan ke bawah. Nah, keterlibatan beberapa OPD yang harus kita bangun integrasi, kalau menurut saya nanti mestinya Dinas Kebudayaan ini yang menjadi leading sektornya. Karena kerangka kebudayaannya itu ada di situ, yang mengampu, punya kewenangan itu ada di situ. Hanya pembidangannya itu sesuai dengan tupoksi. Misalkan, hari ini Dinas Kebudayaan ada kegiatan Lomba Cerdas Cermat Museum. Dinas Kebudayaan hari ini ada kegiatan Kunjung Museum. Tetapi ketika bicara cerdas cermat museum, Dinas Kebudayaan tidak ada kewenangan untuk memberikan pembelajaran ilmu tentang kemuseuman. Kalau itu masuk di dalam kurikulum pendidikan. Maka di pendidikan itulah akan diajarkan. Kemudian yang kedua, bicara tentang adat istiadat budi pekerti, tata kelola tadi tata kelola termasuk juga tentang bagaimana kita bicara di IY. Ini kewenangan ada di dua, misalkan disebut sama Disdipora. Nah, saya kira ini kedua-duanya ini harus ada integrasi, harus membangun hubungan yang baik. Nah, nanti kita akan atur Pak Bupati, kita aturkan Pak Bupati, kita laporan untuk urusan ini arah dawuh dari Pak Bupati siapa yang bisa menjadi leading sektor. Jangan sampai terjadi overacting, overlapping, tumpang tindih, ya. Tumpang tindih. Seperti contoh, bicara pengentasan kemiskinan, ini kalau tidak kita fokuskan ada leading sektornya, ini tumpang tindih. Ya, ini harus kita lihat, betul Pak, tumpang tindih Pak. Objeknya hanya satu, tetapi banyak OPD yang membuat objek itu menjadi sasaran. Nah, akhirnya itu mengenai bantuan sembako
sik nampa ya DTKS kuwi, arep nampa bantuan apa meneh juga itu, makanya diperlukan nanti di dinas sosial kita. Ya, itu ada pemilahan data. DTKS yang layak menerima A, DTKS yang layak menerima wujud B, DTKS yang layak wujud C. Jadi tidak kemudian DTKS itu menjadi bagian yang menerima semuanya. Ini harus mencari contoh. Sehingga penting sekali ada leading sektor. Kemudian yang kedua Kang Yainul, saya kira hari ini kita bantu belum bisa naik grade. Ya, status kita menjadi kabupaten yang urusannya dengan layak naik itu belum bisa naik grade. Nah, pemerintah kabupaten tidak bisa kemudian ketika akan melaksanakan itu, walaupun muara APBD-nya itu dianggarkan, itu tidak akan mampu kalau tidak didukung oleh beberapa pilar. Saya merasakan, mencatat ada 4 pilar yang ini mestinya nanti akan menjadi pendukung kita. Di samping pemerintah kabupaten, pemerintah kelurahan. Yang pertama adalah forum-forum anak, forum-forum peduli tentang anak. Ini harus terlibat bagaimana untuk kita bicara tentang karakter anak, bicara tentang menuju kepada kabupaten layak anak. Kemudian yang kedua ada kelembagaan di tengah masyarakat. Lembaga masyarakat itu ya sepanjang kelembagaan itu diatur di dalam perda maupun undang-undang menjadi lembaga masyarakat, maka wajib hukumnya untuk melaksanakan RPJMD ini. Contoh misalkan RT, Poggiat LPMD, LPMD, PKK desa, itu semuanya wajib untuk bagaimana mengamankan RPJMD ini. Karena itu kelembagaan yang diatur berdasarkan perda. Kan? Dan itu sedikit atau banyak akan ada fasilitasi dari anggaran pendapatan belanja desa maupun kabupaten. Yang ketiga adalah dunia usaha. Nah, dunia usaha ini juga diharapkan bisa memberikan kontribusi melalui CSR-nya umpama atau kontribusi melaksanakan kegiatan dalam rangka untuk bicara keperpihakan kepada anak. Ya kan? Jadi betul-betul nanti dunia usaha ini juga akan bisa ikut memberikan masukan, kontribusi. Dan yang keempat, peran teman-teman media. Peran teman-teman media ini kita harapkan untuk bisa mendongkrak, mempiarkan bagaimana Bantul ini berkonsentrasi kepada mewujudkan layak anak. Nah, Kang Yainul, saya mohon betul, kan? Saya mohon betul. Ketika penjenengan menyampaikan berharap DD dianggarkan, APBD dianggarkan, fasilitasi diharapkan ada, tolong kami berharap program kerja yang workable itu penjenengan paparkan dulu kepada pemerintah kabupaten. Karena Pak Bupati, Pak Lurah itu berharap ketika akan menggelontorkan anggaran di dalam 1 tahun anggaran itu pastilah pembiayaan yang workable, masuk akal dan bisa dilaksanakan. Sehingga tidak kemudian hanya mubadir, tetapi betul-betul ono indikatornya, ada tolok ukurnya, ada target sasarannya gitu. Jadi itu terletak kepada bagaimana menyusun program. Ya, jadi saya kira kami sepakat Pak Yainul dan Pak Lurah pun saya kira sepakat terkait dengan urusan KLA ini sepanjang memang lembaga yang memang berkepentingan terhadap itu yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah itu membuat sebuah kurikulum crash program atau mungkin metodologi yang memang mengarah kepada percepatan terwujudnya kabupaten layak anak. Saya kira itu Pak Pulung, Pak Nuwun, Pak Pulung, Pak Yainul, Pak Nuh. Pak Nuwun, Pak Wakil Bupati, sehingga sudah agak jelas ya. Pak Nuh, kalau memang kaitannya dengan saluran pamot budaya, saya kira leading sektornya tetap di Dinas Kebudayaan. Ya, sebagai contoh misalnya KLA tadi tahun 2021 ya di Dinas Sosial, ya mungkin di 2002 karena ada lembaga baru mungkin bisa ke P3A-nya. Tapi yang jelas demikian penjelasan dari Pak Wakil Bupati. Kemudian untuk Pak Yainul, saya kira tadi diamini oleh Pak Bupati kaitannya dengan KLA.
sehingga peran desa menjadi sangat vital berkaitan dengan pencapaian kita di dalam kerangka Kabupaten Layak Anak. Saya kira diamini oleh Pak Wakil Bupati. Monggo, masih ada lagi yang di YUM? Kalau di ruangan sudah tidak ada, di YUM masih ada yang mengangkat tangan atau mengangkat lainnya? Tidak ada ya? Teman-teman, iya. Karena tidak ada, saya kira semua dirasa sudah cukup dan cukup jelas karena ini sifatnya sosialisasi sehingga tidak kita simpulkan yang jelas karena memang pelaksanaannya di dalam RPJM itu, jadi substansi di RPJM. Tinggal kita kemudian menerjemahkan RPJM supaya tidak berbeda dengan di atasnya maupun sampai ke bawah seperti yang disampaikan Pak Lili tadi. Inilah kegiatan hari ini. Matur nuwun Pak Wabub, untuk itu berkenan untuk memberikan aplaus pada Pak Wabub selaku moderator. Waktu sepenuhnya kami kembalikan kepada Monggo Pak, sakit. Tes Pak Pulung, mohon 2 menit Pak Pulung. Terima kasih Bapak. Masih bisa Pak? Menurut saya kita haturkan kepada Bapak Wabub, semoga Bapak. Ya, nyuwun sewu, 1 menit. Saya akan matur sebagai mewakili Pak Bupati, Ketua Satgas Harian COVID-19, Bapak. Hari ini Bantul masuk di level PPKM, level 2. Kemudian beberapa minggu yang lalu sempat terjadi klaster di salah satu Kapanewonan dan memunculkan angka COVID kita menjadi tinggi dari mulai 60 sekian terisolasi di tingkat kabupaten naik menjadi hampir 160. Hari ini kita sudah turun, angkanya berada di bawah 100 data yang kita peroleh dari Dinas Kesehatan. Nah, Pak Pulung dan teman-teman dinas dibantu oleh Babin Kamtibmas, Babinsa, Puskesmas sedang melakukan deteksi dini di beberapa sekolah kita dengan melakukan tes PCR secara acak dan sekaligus melihat bagaimana peran Satgas kita, Satgas COVID di tingkat kelurahan, di tingkat sekolah itu dalam rangka untuk mengamankan ini. Ini saya sampaikan dari hasil deteksi dini ternyata muncul beberapa klaster baru, ya kan? Ini harus menjadi perhatian kita. Nah, di forum ini saya mengajak betul kepada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan saya, para lurah, dukuk, termasuk juga teman-teman LSM, monggo. COVID ini belum selesai. Saya mohon betul, Bantul kita jaga, kita tetap memberikan arahan, edukasi, mengingatkan kepada masyarakat terkait dengan hal-hal yang itu bisa menimbulkan klaster baru. 3M tetap harus kita jaga, protokol kesehatan, disiplin prokes harus tetap kita lakukan, karena kita ingin segera bisa masuk ke level 1, Pak. Terus yang terakhir, Desember nanti akan ada liburan. Kan? Natal tahun baru. Nah, ini kami mohon betul kita harus tetap jaga, jangan sampai memunculkan sekali lagi hal yang bisa menimbulkan klaster, hal yang bisa menimbulkan penularan. Kami sangat yakin kita semua sudah jenuh selama 2 tahun dengan kondisi ini, maka supaya kita segera keluar, harapan kami Bapak Ibu warga masyarakat, Pak Lurah, semuanya untuk menyampaikan kepada masyarakat. Saya kira itu Pak Asisten, Bapak-bapak semuanya, dan mewakili Pak Bupati, ya mewakili Pak Bupati, kami matur nuwun atas kegiatan ini, Pak Lurah, para kepala OPD ikut bergabung dalam acara ini. Kami yakin Bantul bisa, Bantul semangat, Bantul sehat, kita wujudkan Projo Taman Sari berbudaya sejahtera, demokratis dan agamis. Matur nuwun, saya kembalikan. Terima kasih, selamat siang.
Ya, terima kasih Pak Wakil Bupati, Pak Joko Purnomo telah menegaskan walaupun saat ini sudah di level 2, namun kita tidak boleh terlengah, minimal yang namanya masker tetap harus selalu diagem, dipakai bukan sebagai aksesoris, tapi saat ini adalah masker sebagai kebutuhan kita, melindungi diri kita, juga melindungi keluarga kita, juga semuanya. Biar nantinya kita akan menuju ke level 1, bahkan nantinya COVID-19 semoga segera berakhir dan kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, untuk rangkaian acara telah kita ikuti bersama. Terima kasih Pak Pulung yang telah memandu jalannya diskusi dan juga tanya jawab, yang didampingi Pak Asisten 1, juga Bu PLT Kepala Bapeda Kabupaten Bantul. Juga diaturkan terima kasih yang terhormat Wakil Bupati Bantul, walaupun secara virtual tadi memandu kita dan juga sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi Perda nomor 6 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026. Juga kami aturkan terima kasih jajaran dari Forkopimda Kabupaten Bantul, walaupun mengikuti secara virtual, dari Ketua DPRD Bantul, Ketua Komisi di DPRD Kabupaten Bantul, Bapak Ibu, Kepala OPD, dan juga semua peserta sosialisasi baik secara luring ataupun daring di kesempatan hari ini. Bapak Ibu, hari ini kami hormati, semoga dengan sudah disosialisasikannya RPJMD kali ini, kita akan mewujudkan visi misi Kabupaten Bantul, yaitu untuk terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Bapak Ibu hadirin kami hormati, acara yang terakhir adalah penutup. Namun sebelum acara kita akhiri, perlu kami aturkan Bapak Ibu yang mengikuti secara langsung atau luring telah disiapkan jamuan, sampun siap ya, jamuan makan siang bertempat di ruang resto. Alhamdulillah sudah disiapkan. Untuk yang mengikuti secara daring, mohon izin nyuwun pangapunten, tentu saja tidak bisa menuju ke Dafam Rohan, tapi melaksanakan jamuan makan siang masing-masing. Akhirnya marilah kita akhiri bersama dengan mengucap syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat selalu. Matur nuwun.